بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, sebelum memulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua siswi kelas 3 Bil Fatimah dalam keadaan yang baik. Ananda, hari ini kita akan lanjut ke subtema 4. Alhamdulillah kemarin sudah selesai subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kita sudah selesai menyayangi tumbuhan. Pada subtema 4 kita belajar menyayangi hewan. Jadi selain tumbuhan, hewan juga harus kita sayangi. Kita tidak boleh menyakiti hewan. Pada subtema 4 ini kita akan belajar masih mengenai wawancara, peran atau tugas dalam keluarga. Kemudian untuk matematikanya sudah berganti ya Ananda. Pada matematika kita akan belajar pecahan. Jadi kalau di subtema 4 ini kita belajar pecahan. Kalau kemarin dengan garis bilangan, penjumlahan dengan garis bilangan. Untuk PJOK di subtema 4 ini kita akan belajar gerakan lokomotor. Jadi berbeda dengan subtema 1, 2, 3, kita belajarnya gerakan non lokomotor. Baik, sekarang mari kita mulai. Melakukan wawancara. Ananda, kita juga bisa melakukan wawancara untuk mencari informasi atau pengetahuan mengenai perawatan hewan. Contohnya adalah Melanie. Melanie memiliki hewan peliharaan berupa kucing. Ada 3 kucing. Melanie sering membawa kucing-kucingnya ke dokter hewan. Melanie bertanya tentang cara merawat kucing Anggora kepada dokter Bambang. Mari kita baca teksnya. Kata Melanie, "Selamat siang dokter, bolehkah saya bertanya tentang cara merawat kucing Anggora?" Ini Melanie bertanya dengan dokternya di klinik hewan. Kata dokter Bambang, "Silakan, mau bertanya apa?" Kata Melanie, "Apakah sama merawat kucing Anggora dengan kucing domestik?" Kata dokternya, kucing domestik dan kucing Anggora atau kucing ras memiliki persamaan dan perbedaan. Kata Melanie, "Apa persamaannya, Dok?" Dokter Bambang, "Persamaannya semua jenis kucing selalu ingin disayangi dan dilindungi oleh pemiliknya. Mereka perlu dirawat dengan baik. Merawat dengan baik adalah bentuk kasih sayang kepada mereka." Kata Melanie, "Terus apa perbedaannya kucing domestik dan kucing ras, Dok?" Kata dokter Bambang, "Secara fisik kucing domestik dan ras berbeda, yaitu bulu kucing domestik cenderung pendek, sementara kucing ras memiliki bulu panjang dan tebal. Makanan mereka berbeda. Kucing domestik mau makan apa saja, sementara makanan kucing ras adalah khusus, yaitu makanan kering atau makanan basah yang khusus kucing ras. Kucing domestik lebih aktif daripada kucing ras. Daya tahan tubuh kucing domestik lebih baik daripada kucing ras. Perawatan kucing domestik lebih mudah dan murah dibanding kucing ras." Pada teks tadi kita dapat mendapatkan informasi. Kita bisa latihan dengan 5 pertanyaan ini berdasarkan wawancara Melanie. Pertama, siapa yang diwawancari oleh Melanie?
yaitu Dokter Bambang. 2. Apa pekerjaan atau profesi orang yang diwawancari Melanie itu? Yaitu jawabannya dokter hewan. 3. Di mana mereka melakukan wawancara? Jawabannya di klinik hewan. Nomor 4. Apa pokok masalah yang ditanyakan oleh Melanie kepada narasumber? Anda tahu? Itu jawabannya cara perawatan hewan. Apakah sama kucing ras dengan kucing domestik? Kalau kucing Melanie kucing ras, atau kucing Anggora termasuk kucing ras. Nomor 5, apa pendapat narasumber tentang cara merawat hewan? Kata dokternya, pendapat dokternya adalah berbeda antara merawat kucing ras dengan kucing domestik. Ada perbedaan dan ada persamaan. Kalau persamaannya ingin tetap sama-sama disayangi, dirawat dengan baik. Kalau perbedaannya perbedaan dengan makanannya, fisiknya, bulunya berbeda, satunya panjang, satunya pendek, dan lainnya. Sekarang kita akan belajar pecahan. Tadi Ustazah sampaikan kita akan belajar pecahan. Contohnya adalah ketika satu biskuit utuh, maka pecahannya 1/1, yaitu biskuitnya ada 1, potongannya ada 1 potong utuh, maka ditulis 1/1. Ini adalah bentuk pecahannya. Sedangkan kalau bentuknya satu biskuitnya dibagi 2, maka pecahannya 1/2. Ini biskuitnya 1, kalau biskuitnya belum dipotong atau total biskuitnya adalah 1 biskuit per 2 karena dibagi 2 atau ada 2 potong. Lalu 1 biskuit dibagi 3, maka apa pecahannya? Ada 3 potong, 1, 2, 3. Bentuk pecahannya maka 1 biskuit per jumlah potongannya adalah 3, maka 1/3. 1 biskuit dibagi 3. Lalu kalau 1 biskuitnya dibagi 4, 1, 2, 3, 4, maka pecahannya 1/4. 1 biskuit dibagi 4 potong, pecahannya 1/4. Misalnya kalau Ananda dikasih biskuit 1/4 ini, 1 potongannya berarti Ananda dapat berapa? Ananda mendapatkan 1/4 biskuit, atau sebutannya 1/4 biskuit. Jadi misalnya Ananda dapat 1 potong, ini biskuitnya dibagi 4, temennya ada 4 orang jumlahnya, maka 1 orangnya mendapatkan 1/4 biskuit atau 1/4 biskuit. Masing-masing orang mendapatkan 1/4 biskuit dalam bagian pembagiannya biskuitnya. Insya Allah Ananda sudah paham ya. Coba kalau misalnya dengan cara dilingkari, menentukan nilai pecahannya sesuai gambar. Ini biskuitnya 1. Ini contoh soalnya nanti ada di buku cetak ya Ananda. Pertama gambarnya 1, lalu ada 2 seperti ini. Itu tadi 1 biskuit semula. Lalu kalau dilingkari dibagi 2, kemudian satunya dilingkari, maka ini disebut 1/2. Yang dilingkari ini adalah nilainya setengah atau 1/2 dari biskuit semula. Biskuit yang utuh tadi kalau dipotong 2, maka 1 yang dilingkari ini 1 potongnya adalah 1/2, setengahnya dari kue semula tadi. Nah, ini setengah nilainya, setengah potong. Kemudian jika misalnya bentuk pecahannya seperti ini, ada 3 potong, 1 yang dilingkari, maka bentuk pecahannya adalah 1/3 dari kue semula. Misalnya Ananda mendapatkan 1 potongan ini, maka ini disebut Ananda mendapatkan 1/3 dari kue semulanya.
Jadi Ananda fokus dengan lingkarannya. Nah, lingkarannya ini yang Ananda dapatkan. Satu potongnya. Sekarang coba kita lihat di buku cetak penyajian bilangan pecahan. Nah, jika tadi satu biskuitnya dibagi 2, maka 1/2. Dibagi 3, 1/3. Kalau dibagi 4, 1/4. Jadi satunya adalah 1 biskuit, 4-nya adalah potongannya, yang di bawahnya adalah potongannya. Lalu kalau bentuknya pecahannya berupa arsiran atau ada yang di warna lebih gelap, contohnya seperti ini, maka jika dibacanya dari arsirannya dulu 1/2, 1/2, kemudian di bawahnya 1/3. Jangan lupa atas disebut pembilang, di bawah disebut penyebut. Satunya pembilang, 2-nya penyebut atau di bawahnya. Kalau seperti ini 1/4, 1 yang diarsir, 4 yang total jumlah kotaknya. Satunya disebut pembilang, 4-nya disebut penyebut. Yang di atas pembilang, bawahnya penyebut. Sekarang untuk tugas hari ini adalah mengerjakan pecahan. Di atas ada contoh ya Ananda, 1/4. Buah semangkanya 1 lalu dibagi 4, maka ditulis 1/4. Lalu keduanya 1/2, 1 semangkanya dibagi 2, 1/3, 1 semangkanya dibagi 3. Nanti silahkan lanjutkan di nomor 1, dikerjakan caranya seperti contoh yang tadi dan yang seperti Ustazah sampaikan tadi. Selanjutnya di nomor 2. Di nomor 2 ini ada tulisan pensil ya. Di A itu Ananda lihat biskuitnya 1, kuenya 1, yang dilingkari 1, maka 1 potongnya ini nilainya adalah 1/3 dari kue semula. 1 bagiannya ini adalah 1/3 dari kue semula. Jadi kalau Ananda mendapatkan yang dilingkari ini, nilainya 1/3 dari kue semula. Nanti dilanjutkan A, B, C nya ya untuk tugas hari ini. Sekarang kita akan belajar membuat karya mosaik. Di sela-sela belajar dan merawat kucing-kucingnya, Melani senang membuat prakarya. Ia senang memanfaatkan barang-barang bekas. Masya Allah. Nanti barang-barang bekasnya dijadikan kerajinan tangan yang indah. Salah satu kerajinan adalah mosaik. Melani baru saja membuka internet dan membaca artikel tentang cara membuat karya mosaik. Mosaik mirip dengan kolase. Perbedaannya, kalau mosaik dibuat dari kepingan bahan yang sudah dipotong-potong, misalnya kertas atau bahan lainnya yang disusun dan ditempelkan dengan lem pada bidang datar. Sementara kolase merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam-macam, kain, kertas, kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kalau mosaik dengan kolase berbeda ya Ananda. Yang sebelumnya kita pelajari adalah mosaik. Mosaik adalah potongan-potongan yang ditempelkan dengan alat perekat atau dengan lem, lalu ditempelkan pada permukaan yang datar, misalnya kertas. Jadi misalnya Ananda potong-potong kertas, lalu Ananda tempel-tempel di kertas yang baru, ditempelnya dengan lem, seperti itu. Kalau kolase berbeda. Kalau kolase ini bahannya bermacam-macam, bisa kain, bisa kertas, sama ditempelkan juga pada permukaan gambar, tapi bedanya adalah bahannya. Kalau bahannya kolase bermacam-macam. Kalau mosaik potongan-potongan benda yang ditempel.
Jadi yang ditempelnya potongan-potongan kolase benda-benda yang bermacam-macam. Kita bisa membuat prakarya ini. Bahan dan alat bisa kita baca, yaitu bahan dan alat kertas origami berwarna-warni. Siapkan juga lem kertas, lalu kertas gambar atau karton, pensil, penghapus, gunting. Ini bahan dan alat yang bisa Ananda siapkan untuk membuat karya mosaik. Contoh karya mosaik Ananda bisa lihat, contohnya ada gambar ikan yang di atas, itu contohnya. Nanti kalau Ananda membuat, Ananda bisa hasilkan karya mosaik. Contohnya kalau Ananda membuat karya mosaik yang berjudul hewan kesayangan, bisa Ananda kerjakan. Langkah-langkahnya ada di buku cetak nomor 1 sampai 4, bisa Ananda baca. Ini nomor 4-nya ya. Lakukan kegiatan menempel sampai semua pola penuh dengan potongan kertas. 1 sampai 3-nya bisa Ananda baca di buku cetaknya. Selanjutnya kita akan membaca teks wawancara kembali. Melanie sangat senang karya mosaiknya yang bertema kucing ternyata menjadi mosaik terbaik. Karya Melanie tersebut dipasang di majalah dinding kelas. Teman-temannya banyak yang bertanya mengapa ia memilih tema kucing. Kata Togar, "Mengapa kamu membuat mosaik kucing?" Kata Melanie, "Ya karena aku suka kucing." Kata Togar, "Berarti di rumah kamu punya kucing peliharaan ya?" Kata Melanie, "Benar, aku memelihara kucing ras dan kucing domestik." Kalau kucing ras Ananda masih ingat kucing apa? Kucing Anggora. Kalau kucing domestik yang biasanya kucing di lokal ya Ananda, kucing lokal. Kata Ahmad, "Bagaimana kamu memberi makanan kucingmu?" Kata Melanie, "Aku biasa menggunakan makanan kering atau sering disebut dry food. Makanan itu bisa dibeli di pet shop." Pet shop ini toko untuk binatang peliharaan ya Ananda. Jadi keperluan binatang peliharaan bisa kita beli di pet shop, misalnya beli makanan, tempat makannya, kandang, dan lainnya. Jadi ini Togar bertanya kenapa Melanie membuat mosaik kucing temanya, karena ternyata suka kucing. Lalu kata temennya lagi, Rasti, pet shop itu apa? Kata Melanie, pet shop itu toko yang menjual kebutuhan hewan peliharaan. Oh ya, nanti siang aku mau ke pet shop membeli makanan kucing. Apakah kamu mau ikut? Kata Rasti, mau. Nanti siang aku izin ibuku dulu ya. Baiklah, kata Melanie. Nah, sekarang Melanie dengan Rasti pergi ke pet shopnya. Saat di pet shop, Melanie bertanya kepada penjaga toko tentang cara merawat kucing agar tetap bersih dan sehat. Jadi kita bisa bertanya kepada siapapun mengenai informasi yang ingin kita ketahui. Kata Melanie, "Saya mau membeli makanan untuk kucing." Kata penjual, "Kucingnya jenis apa?" Kata Melanie, "Anggora dan domestik." Penjual, "Biasanya diberi makanan apa?" Kata Melanie, "Selama ini saya beli makanan kering merek Kriuk, tapi kok malah diare." Kata penjual, "Oh, artinya makanannya tidak cocok, coba ganti merek Yumi." Kata Melanie, "Baik, saya beli 1 kilogram saja. Apakah kucing Anggora boleh makan ikan asin?" Kata penjualnya, "Sebaiknya jangan. Kucing ras seperti Anggora dan Persia bulunya bisa rusak jika makan ikan asin. Tetapi kalau mau diberi ikan, sebaiknya diberi ikan olahan." Kata Melanie, "Kalau bulunya rontok bagaimana cara mengobatinya?" Kata penjualnya, "Bulu rontok bisa disebabkan karena makanan tidak cocok, tetapi juga bisa karena penyakit. Jika karena makanan tidak cocok, maka caranya adalah dengan mengganti makanannya. Jika karena penyakit, bisa disembuhkan dengan obat." Kata Rasti, "Apa saja yang harus diperhatikan untuk kesehatan kucing?" Kata penjual, "Banyak, selain makanannya juga harus diperhatikan kebersihan kandangnya, kebersihan tempat pup kucingnya." Coba Ananda apakah sudah mendapatkan informasi pada teks halaman ini? Yaitu Melanie bertanya kenapa malah diare diberikan makanan kucingnya. Ternyata karena makanannya tidak cocok. Lalu ditanya sama Melanie, "Kalau bulu rontok kenapa?"
karena makanannya tidak cocok atau kena penyakit. Kalau makanan tidak cocok diganti saja, kalau rontok diobati. Lalu Melani tanya, kalau kucing Anggora dikasih ikan asin bagaimana? Ternyata tidak boleh karena nanti bulunya akan rontok. Lalu untuk menjaga kesehatan kucing, yaitu diperhatikan kebersihan kandangnya, kebersihan tempat pup kucingnya. Tempat pup ini tempat BAB-nya ya Ananda, diperhatikan kebersihannya. Itu informasi percakapan antara Melani dengan penjual yang bisa kita ambil informasinya. Kemudian kita lanjut percakapannya. Kata Rasti, apakah kucing harus selalu di kandang? Kata penjual, sebaiknya kucing tidak di kandang terus agar tidak stres. Sesekali dibiarkan bermain di luar, tetapi tetap harus diawasi biar tidak lari jauh dan tidak makan sembarangan. Kata Rasti, oh kucing bisa stres ya mbak? Saya pernah melihat kucing bermain kecoa dan tikus, apakah berbahaya? Kata penjual, tentu saja berbahaya karena kecoa dan tikus hidup di tempat yang kotor. Kucing bisa terkena penyakit, misalnya virus, bakteri, dan sebagainya. Kata Melani, apakah kucing harus dibawa ke dokter secara rutin? Kata penjual, sebaiknya begitu, tetapi bisa juga jika kucing menunjukkan tanda-tanda kurang sehat, segera dibawa ke dokter. Kata Rasti, apa tanda-tanda kucing tidak sehat? Kata penjual, biasanya tanda-tandanya kucing tidak mau makan, badan lemas, kadang badannya panas dan muntah-muntah. Kata Melani, terima kasih informasinya kak. Kata penjual, sama-sama Dik. Ini yang bertanya sekarang Rasti. Rasti bertanya, kalau kucing apakah harus di kandang? Ternyata tidak juga, harus juga bermain supaya tidak stres. Kalau main kecoa dan tikus jangan, karena bisa membawa virus atau penyakit. Kemudian apakah harus ke dokter? Ternyata bisa ke dokter atau bisa saat kurang sehat ke dokternya. Itu informasi yang bisa kita dapat. Masya Allah, banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan dalam wawancara. Selanjutnya kita akan belajar mengamati peran individu di dalam keluarga. Memelihara hewan ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satunya kita bisa belajar berdisiplin dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Di rumah Melani, pekerjaan merawat kucing dilakukan bersama-sama ayah dan ibunya. Mereka berbagi tugas sehingga pekerjaan menjadi ringan. Jadi di dalam keluarga pun kita bisa berbagi peran, berbagi tugas dalam merawat hewan. Contohnya Melani dengan ibu dan ayahnya. Kalau Melani tugasnya memberi makan dan minum serta membersihkan pasir jika kucing pup. Kalau tugas ibu menyediakan makanan dan minuman untuk kucing. Tugas ayah adalah memandikan kucing dan membawa ke dokter jika kucing sakit. Nah, ini adalah tugas masing-masing. Kalau Ananda bagaimana? Apakah ada pembagian tugas dalam merawat hewan? Apakah Ananda memelihara hewan? Selanjutnya kita akan belajar bermain menarik dan mendorong tangan. Apakah Ananda tahu apa itu menarik dan mendorong? Coba Ananda lihat pada gambar yang ada di layar, pada gambar atas dan gambar bawah. Kalau gambar atas adalah aktivitas mendorong, kalau gambar bawah adalah aktivitas menarik. Coba Ananda lihat, ada gambar yang ada di atas atau aktivitas mendorong. Untuk aktivitas mendorong yaitu bendanya semakin menjauh dari orang yang mendorong. Kalau yang di bawah aktivitas menarik, coba kita lihat mejanya. Mejanya semakin menarik atau ditarik sehingga semakin mendekati yang menariknya. Dalam kegiatan menarik dan mendorong tangan, kita bisa lakukan permainan menarik dan mendorong tangan. Ini adalah permainan yang bisa kita lakukan. Untuk permainan ini diperlukan 2 orang. Selain permainan ini, juga ada permainan gerobak dorong. Ini juga dilakukan oleh 2 orang.
Sekarang coba kita lihat gambar yang pertama paling atas, permainan menarik dan mendorong tangan. Ananda bisa lihat pada anak yang berada di kiri akan melakukan gerakan. Coba kita lihat. Apakah gerakan ini menarik atau mendorong? Dalam permainan ini, yaitu anak tersebut mendorong atau semakin menjauhi tubuhnya. Lalu, jika seperti ini, apakah termasuk menarik atau mendorong? Menarik atau mendorong tangan? Yaitu menarik. Jadi kalau menarik berarti menarik orang tersebut atau benda tersebut mendekatinya. Tidak terlihat ya Ananda ya, terpotong. Yang jelas ditarik. Kemudian Ananda lihat di gambar anak yang berada di kiri. Ini apakah aktivitas menarik atau mendorong? Pada permainan gerobak dorong, yaitu dengan mengangkat kaki temannya, yaitu mendorong ke depan. Lalu nanti menariknya tidak terlihat ya Ananda. Kalau menarik dia semakin menarik ke tubuhnya. Untuk pengertiannya, menarik adalah gerakan menghela sesuatu agar mendekat ke orang yang menarik. Jadi semakin mendekati tubuh kita atau orang yang menarik. Sedangkan kalau mendorong adalah menolak sesuatu, menjauhi orang yang mendorong. Jadi kalau mendorong justru sebaliknya, yaitu menjauhi benda atau orangnya, menjauhi orang yang mendorong. Insya Allah Ananda sudah paham ya. Sekarang mari kita lihat ilustrasinya. Ada seorang gadis yang bernama Ana. Ana ini adalah penyayang hewan. Kita belajar tentang menyayangi hewan. Ana memelihara kucing. Ketika memelihara kucing, Ana memberikan mainan berupa benang wol. Ternyata benang wolnya ada di bawah kursi. Benangnya tersangkut di bawah kursi. Maka Ana ingin mengambil benang wolnya. Ana akan melakukan gerakan menarik dan mendorong. Coba kita lihat ilustrasinya. Ananda lihat pada benda kursi, benda ini yang akan ditarik dan didorong oleh Ana. Yaitu pertama, Ana akan melakukan gerakan menarik. Yaitu semakin mendekati tubuhnya Ana, menarik lalu diambil, kemudian didorong untuk mengembalikan kursinya. Untuk tugas hari ini, yaitu tadi Ustazah sampaikan, yaitu berupa pecahan. Contohnya, untuk nomor 1 ada di atasnya ya Ananda. Kalau nomor 2 itu ada pensil, contohnya 1 ada di situ 1/3 dari kue semula. Lanjut sebelahnya ya Ananda yang 2A-nya titik-titik dari kue semula. Untuk penjelasannya tadi Ustazah juga sudah sampaikan di video. Kalau belum paham boleh diulang kembali. Kalau masih belum paham boleh ditanyakan ya Ananda kepada Ustazah.
dikerjakan tugasnya nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu ada 3 soal, nomor 2 ada 3 soal. Boleh dikerjakan di buku cetak. Demikian sudah selesai pembelajaran hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai teks percakapan cara merawat hewan dengan dokter hewan, yaitu dokter Bambang di klinik hewan, lalu dengan penjual di pet shop atau toko yang menjual keperluan hewan, dengan penjualnya. Kita menemukan banyak informasi di dalam wawancara tersebut. Kemudian kita belajar mengenai pecahan. Lalu kita belajar mengenai peran di dalam keluarga atau pembagian tugas saat merawat hewan. Jadi di dalam keluarga ketika merawat hewan bisa berbagi tugas masing-masing agar pekerjaan menjadi ringan. Lalu kita juga belajar gerakan mendorong dan menarik. Gerakan mendorong yaitu menjauhi orang yang mendorong. Kalau menarik, mendekati orang yang menarik benda atau orang tersebut. Dalam permainannya ada permainan gerobak dorong dan permainan menarik dan mendorong tangan. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat belajar Anda, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.